Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari kita perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat bersama beribadah online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu pagi ini. Hari ini kita sama-sama bawa hati kita untuk bersyukur. Kita minta Tuhan datang di dalam hidup kita. Kita buka hati kita minta Roh Kudus bertahta di dalam hati kita. Saya percaya ketika kita berdoa dengan sepenuh hati, ketika kita berdoa dengan iman, Roh Kudus itu akan datang, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita buka hati dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, buat segala yang Kau berikan di dalam hidup kami. Berkat yang tercurah setiap hari sungguh tidak bisa kami hitung satu persatu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan Roh Kudus di dalam hidup kami untuk membimbing kami, untuk menuntun kami di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami minta Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami saat ini, di tempat ini, di keluarga kami saat ini Tuhan, saat kami beribadah kepadamu Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh kami tinggal diam dekat dengan Engkau. Kami rindu, kami haus Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau bersuka cita karena kami punya Allah seperti Engkau. Ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, hidup kami mau bawa segala beban kami, kesedihan kami, harapan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita, kami mau menyembah. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala
bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan
menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me.
You're so kind, so good and faithful too. Dead and brighter in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Big and brighter in my flesh, gently lead me to you. Oh, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, oh, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit,
Puji Tuhan saudara, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Mari kita semua masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh diizinkan untuk ikut bersama-sama memperingati penderitaan-Mu dan kematian-Mu di kayu salib, yaitu untuk menebus semua dosa, kesalahan, dan kutuk yang menimpa kami. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini kami melakukan dengan pengertian, yaitu dapat membedakan antara roti dan tubuh Kristus, antara anggur dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku, mari angkat roti di tangan kananmu. Angkat roti di tangan kananmu seperti ini saudara. Saudara semua sudah siap? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memperingati untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Hari ini kami menerima dengan iman tubuh Kristus, dan firman-Mu mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silahkan makan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudaraku, siapkan anggur di tangan kananmu, kemudian silahkan mengangkat saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapa, terima kasih dengan darah-Mu yang tercurah telah menjadi meterai bagi setiap kehidupan kami, dan kami Tuhan berpindah status dari bukan anak-Mu menjadi anak-Mu. Kami terima darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan minum saudara. Sebab apa? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima tubuh dan darah Kristus. Engkau menyucikan kami, menguatkan kami, dan membuat kami percaya untuk sekali dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku. Kita mendengar kembali pada saat ini tentang kedewasaan. Minggu yang lalu hambanya Theo menyampaikan firman Tuhan, dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali masih di tema Advance untuk tema tahunan, dan subtema untuk 3 atau 4 bulanan ini tentang kedewasaan, saudaraku ya. Jadi keep the maturation atau maturity, tetaplah kita mempertahankan kedewasaan. Tema yang sekarang adalah maturity in the middle of crisis. Jadi kedewasaan di tengah krisis. Ayatnya diambil dari 2 Samuel 20 ayat 5 sampai dengan 14. Saudara yang di rumah yang mau membuka ayat-ayat firman Tuhan bisa dibukanya, dan silahkan saudaraku bisa melihat dan memperhatikan untuk ayat-ayat itu. Dan di sini saya mau sampaikan beberapa hal di pendahuluan saudaraku. Ya. Di 2 Samuel ini melanjutkan sejarah yang bersifat nubuat dan sifat teokratis kerajaan Israel.
Teokratis itu adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, tentu lewat raja-raja manusianya, tetapi semuanya terkonsentrasi atau terfokus dari Tuhan. Ya. Kitab ini secara mendalam mengilustrasikan dari kehidupan pribadi dan pemerintahan Daud. Ya. Syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikemukakan Musa dalam kitab Ulangan. Apa itu, saudara? Ketaatan kepada perjanjian menghasilkan berkat-berkat Allah. Pengabaian hukum Allah mengakibatkan kutukan dan hukuman. Ulangan 27 sampai dengan 30. Nah, agak berbeda ketika kita hidup di perjanjian lama. Perjanjian baru maksud saya. Perjanjian lama penekanannya seperti ini. Tetapi bukan berarti ini untuk diabaikan. Namun demikian, saudaraku, bagi setiap kita yang taat dengan perjanjiannya pasti ada hasil. Ada hasil yang lebih. Tuhan adalah Tuhan yang adil, saudaraku, ya. Titik peralihan dari kitab ini dan juga dari kehidupan Daud itu adalah perzinahannya dengan Batseba. Di samping juga pembunuhan terhadap Uria, suami Batseba. Dia jatuh cinta di pandangan pertama, kemudian menginginkan Batseba, padahal dia sudah bersuami. Suaminya adalah bawahan dia, lalu dia atur sedemikian rupa sehingga dia maju di medan perang, dan ketika dia maju lalu ditinggalkan oleh pasukannya, dan semua skenario ini diskenariokan oleh Daud. Sebelum lembaran gelap ini, Daud melambangkan sebagian besar cita-cita seorang raja teokratis. Raja yang memang dipilih oleh Tuhan. Saudaraku tentu ingat pada waktu Samuel mencari anak-anak Isai yang 8 laki-laki itu, yang 7 sudah dia ketemu, tapi Tuhan katakan semuanya tidak. Dan ada satu yang waktu itu ayahnya ditanya sama Samuel, dia pikir sudah nggak ada lagi. Oh, rupanya tidak terlalu diperhatikan ini Daud, tapi justru yang tidak diperhatikan oleh manusia, Tuhan memperhatikan. Dan akhirnya Samuel menemukan Daud dan mengurapi Daud sebagai raja. Saudara, di bawah perkenan, hikmat dan pengurapan Allah, maka Daud yang pertama, saudaraku, merebut Yerusalem dari suku Yebus dan menjadikannya ibu kota Israel. Saudaraku bisa cek di pasal 5, 2 Samuel pasal 5. Yang kedua, membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem di tengah-tengah sukacita dan perayaan yang besar, ada di pasal 6, saudara. Yang ketiga, menaklukkan musuh-musuh Israel, dimulai dari bangsa Filistin, di pasal 8 sampai dengan pasal yang ke-10. Ini semua menggambarkan bagaimana di bawah perkenan, hikmat dan pengurapan Allah, Daud merebut Yerusalem, membawa kembali tabut perjanjian dan menaklukkan musuh-musuh. Haleluya. Tahun-tahun Daud menuai akibat-akibat dosa. Saudaraku bisa lihat di 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-15 sampai dengan Samuel 20 ayat 26, saudaraku. Saya ulangi ya, 2 Samuel 12 ayat 15 sampai dengan pasal 20 ayat 26. Bagian pertama atau A, saya sebut A saja. Hukuman rumah tangga Daud, yaitu kebejatan dan kematian. Kebejatan dan kematian. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai dengan pasal 15 ayat yang ke-6. Apa saja, saudaraku? Yang pertama, kematian anak persinahannya.
2 Samuel 12 ayat 15 sampai dengan 25. Yang kedua, kesetiaan Yoab. Itu dicatat dalam 2 Samuel 12 ayat 26 sampai dengan 31. Yoab walaupun seperti itu dia tetap setia kepada Daud. Yang ketiga, Amnon memperkosa Tamar, adik tirinya. Tamar ini cantik sekali. Ini adiknya Absalom, saudaraku. Tamar ini. Pasal 13 ayat 1 sampai dengan 20. Yang keempat, Absalom membunuh Amnon sebagai balas dendam. Pasal 13 ayat 21 sampai dengan pasal 36. Yang kelima, pelarian, kepulangan dan penipuan Absalom. Pasal 13, 37, 15 sampai dengan pasal 15 ayat yang ke-6. Ya. Itu bagian A, hukuman rumah tangga Daud. Bagian B, hukuman atas kerajaan Daud. Kalau tadi rumah tangga Daud tadi ada dua macam, kebejatan dan kematian. Saudaraku, kematian anaknya hasil perzinahan, kemudian kebejatan Amnon yang memperkosa Tamar, dan kemudian kematian juga kembali Amnon yang dibunuh oleh Absalom, si Tuhan. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Di tahun-tahun, ya, bagian A ya, bagian A yang kita lihat. Kemudian kita lihat bagian B, hukuman atas kerajaan Daud. Kerajaannya berbicara tentang pemberontakan dan pembunuhan. Itu di pasal 15 mulai ayat 7 sampai dengan 20 ayat 26, saudaraku. Yang pertama, pemberontakan Absalom dicatat di pasal 15. Yang kedua, Daud melarikan diri dari Yerusalem dalam keadaan malu dan dipermalukan. Pasal 15 sampai dengan pasal 16. Yang ketiga, Absalom memerintah di Yerusalem, pasal 16 dan pasal 17. Dan Absalom memperlakukan gundik-gundik Daud dengan tidak pantas, saudaraku. Yang keempat, Absalom dikalahkan dan dibunuh, pasal 18. Yang kelima, ratapan Daud dan teguran Yoab, di pasal 18 dan pasal 19. Yang keenam, Daud dipulihkan sebagai raja. Ini luar biasanya Tuhan, ya, di pasal 19. Yang ketujuh, pemberontakan dan pembunuhan Seba, di pasal 20. Ini beberapa catatan di dalam 2 Samuel yang saya ungkapkan kepada kita semua di hari ini, saudaraku. Di dalam 2 Samuel 16 ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Saudara, ini Yoab dan saudara-saudaranya merasa kesal ketika Daud melarikan diri dari Yerusalem. Ketemu sama Simei, salah satu keturunan dari Saul, yang mencoba untuk mengutuki dan menghambat jalannya pelarian dengan menghasilkan debu yang banyak dan melempari rombongan raja ini dengan batu, saudaraku. Ini orang luar biasa, Simei ini. Daud ini dikelilingi dengan orang-orang yang terlatih, orang-orang yang luar biasa, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Harusnya dia tidak sembarangan, tetapi ini terjadi dan Daud bisa membaca kondisi ini. Orang-orang di sekitarnya marah, malah dia katakan, mau gak kita singkirkan orang itu? Daud katakan, apakah urusanku dengan kamu, hei anak-anak Seruya? Ini orang-orang yang mendampingi dia. Dia gak takut orang-orang yang tersinggung dan melarikan diri dari dia. Dia sampaikan itu karena dia melihat di dalam hatinya ada pengertian,
siapa tahu memang Tuhan meluaskan ini semua untuk terjadi dan menimpa aku. Nah, di sini ada 3 hal yang nanti kita akan lihat. Yang pertama, Daud tetap setia kepada Tuhan, sebab apabila Tuhan berfirman, yang dikatakan tadi itu. Yang kedua, Daud menyediakan waktu dan tunduk dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan ketidaknyamanan itu. Makanya ayat-ayat yang ke-10 dari pasal 16 itu, apakah urusanku dengan kamu, anak-anak Seruya. Yang ketiga, Daud mau belajar dari semua kejadian. Mengapa engkau berbuat demikian? Jadi dia mau belajar. Nah, kita belajar tentang prinsip phase, saudaraku. Kalau di Kersel, saudaraku, tentu nanti pada saatnya, atau bagi yang sudah pernah belajar Kersel, itu ada phase, saudaraku. F-A-S-T, tulisan dalam bahasa Indonesia fast gitu, tahu? Phase. F yang pertama faithful atau setia. Setia kepada Tuhan. Juga setia kepada gereja lokal. Dan pada semua tanggung jawab yang diberikan oleh gereja kepada saudara. Available, bersedia untuk dimuridkan dan diperlengkapi dan untuk melayani. Kalau kita lihat ayat yang yang pasal 16 tadi, saudara, yang kita baca itu ya, saudaraku melihat bahwa bukan hanya Daud, tetapi anak-anak Seruya, Yoab dan saudara-saudaranya itu punya kebersediaan untuk dimuridkan. Kemudian S-nya submission, tunduk dan menghormati otoritas. Daud yang menegur, dia tetap tunduk, saudaraku. Otoritas, atau kalau dalam kehidupan kita bergereja ya kepada kepemimpinan gereja. T-nya teachable, mudah diajar, mau belajar dan berubah sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah dan nasihat rohani. Poin yang pertama, Daud tetap setia, faithful, saudaraku. Ya. Jadi apa poinnya? Tidak membalas kutukan. Tidak membalas kutukan. Poin yang di phase F yang pertama, setia kepada Tuhan. Kalau kehidupan kita sekarang ya kepada gereja lokal dan tanggung jawab yang diberikan. Dan dia menyadari bahwa aku dulu pernah berbuat keliru dan salah. Sekarang anakku sendiri ingin membunuhku dan aku harus melarikan diri. Dan aku mengalami yang seperti ini. Aku terima, aku tidak membalasnya. Siapa tahu Tuhan yang menyuruh Simei itu untuk melakukannya. Yang kedua, Daud bersedia dan tunduk, saudaraku. Bersedia available, bersedia untuk dimuridkan. Gereja kita sedang mempersiapkan Kersel. Telinga atau hati seorang murid itu bersedia dibentuk, bersedia dilatih, bersedia mendengar, dimuridkan dan diperlengkapi. Untuk apa? Untuk melayani. Karena kita mau seluruh anggota jemaat itu pribadi-pribadi yang mau melayani, saudara. Kemudian submission, tunduk dan menghormati otoritas kepemimpinan yang tadi saya sudah jelaskan. Yoab walaupun tidak setuju dengan Daud, tapi dia tetap tunduk. Adik-adiknya juga begitu. Padahal mereka pahlawan-pahlawan andalannya. Mereka bisa berpikir, oh aku orang pentingnya, kok aku gak didengar. Tetapi tidak, Yoab memilih, aku tetap setia kepada Daud. Jadi Daud telah mengambil resiko untuk dibenci dan ditinggalkan oleh pengikutnya. Tetapi ternyata pengikutnya tidak membenci dan tidak meninggalkannya, saudara. Ketika dia berani untuk mengucapkan dan menyatakan kebenaran. Kenapa? Daud bersedia dan tunduk. Yang ketiga, saudaraku, Daud mau belajar. Teachable, mudah diajar, mau belajar dan berubah sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah dan nasihat rohani.
2 Samuel 16 ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayat yang ke-6, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Saudara kebayang gak? Ada seorang presiden, di kiri kanannya ada pas pampres, orang-orang yang terlatih secara khusus untuk melindungi seorang yang penting, sangat penting, orang nomor 1 di kerajaan dan di negara itu. Kalau kita kenal sebagai pas pampres, kita tentu nggak bisa main-main dengan itu. Karena suatu hari pada waktu saya sedang jalan, saudara, naik kendaraan umum, waktu itu di depan ada iring-iringan dari tentara waktu itu, saudara. Ini sopirnya agak nekat mau nyalip, kemudian dia di stop, kemudian diberitahu, dinasihati bahwa yang di depan itu adalah alat-alat yang berbahaya, bisa meledak setiap saat. Kemudian supirnya akhirnya setuju dengan itu, karena tidak sembarangan untuk bisa melakukan itu, karena jalannya juga sempit berkilo-kilo, saudara. 2 Samuel 16 ayat yang ke-7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, nyahlah, nyahlah, engkau penumpah darah orang dursila. Kata-katanya sangat menyakitkan hati, tetapi Daud memilih untuk tidak sakit hati. Daud memilih untuk tidak bereaksi. Daud memilih untuk menerima, dan dia mau belajar. Inilah waktunya untuk dia belajar, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita masuk ke dalam meditasi. Di tengah-tengah masa krisis, Daud telah memilih yang terbaik. Daud tidak terpancing dengan perkataan orang andalannya, Yoab dan saudara-saudaranya yang disebut pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Daud memilih diam dan dalam kondisi yang sulit dan serba dilematis. Mazmur 51 ayat 19, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi saudaraku, kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan, dan pada waktu hati kita sedang hancur dan tercabik-cabik, jiwa kita yang remuk, ini waktu yang paling baik untuk datang kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Puji Tuhan, ada ayat yang seperti ini, saudara, yang sungguh-sungguh ada dan kita bisa membacanya. Mazmur 34 ayat 19 itu di dalam King James Version, saya baca terjemahan bahasa Indonesianya, orang benar banyak penderitaannya. Jadi kalau saudara menderita, memang sudah ada ayatnya gitu, saudara. Tetapi jangan kita tersandera dengan penderitaan itu. Kenapa? Karena tidak berhenti sampai di sini kata-katanya. Tetapi Tuhan membebaskannya. Tuhan yang membebaskan orang-orang benar dari penderitaan. Saudara dan saya dari penderitaan. Ada amin, saudara. Aplikasinya. Di Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi setiap kita itu ada salibnya, saudara. Nah, kalau begitu sudahkah kita bersedia memikul salib kita setiap hari? Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, masa pandemi, segala sesuatu sempat terbatas, atau saudara pernah mengalami atau merasakan dampaknya apa yang saudaraku kerjakan, apa yang saudaraku lakukan, atau usaha-usaha saudara pada saat ini.
Tetapi tetaplah percaya, saudaraku. Memang kita semua punya salib. Dan kalau kita mengikut Yesus, memang kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri dari ambisi-ambisimu yang membawa engkau akan terjebak di dalam perselisihan, salah paham yang tidak perlu, saudara. Dan orientasi kita jangan kepada sesuatu yang hanya sifatnya materi. Karena kehormatan kita itu datangnya dari yang ilahi, saudaraku. Ayo kita pikul salib setiap hari. Kemudian sampai pada kesimpulan, saudara. Krisis membentuk karakter kita. Dan karakter kita akan menghantarkan kita kepada pengharapan. Krisis membentuk karakter kita. Membentuk karakter kita. Dan karakter kita akan menghantarkan kita pada pengharapan. Saudaraku, orang yang memiliki pengharapan, hidupnya bisa melihat masa depan. Hidupnya selalu bergairah. Hidupnya selalu semangat, saudara. Itu orang-orang yang mempunyai pengharapan. Di Roma 5 ayat 4 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kata karakter itu asalnya dari ketekunan. Orang yang tekun itu orang yang tetap mengerjakan pekerjaannya. Selagi yang lain lagi tidur, saudara. Selagi yang lain tidak mau mengerjakan. Ini berbicara tentang komitmen tentunya. Di dalam English Standard Version, terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and endurance produces character, and character produces hope. Jadi ini jelas sekali. Inilah yang menjadi kesimpulan kita. Krisis membentuk karakter kita. Dan kedewasaan di tengah-tengah krisis ini, itu akan nyata ketika kita mau belajar. Yaitu bagian dari fast study, saudaraku. Yaitu faithfulness. Kemudian available, kita bersedia. Kemudian submission, kita tunduk, saudaraku. Kemudian teachable, kita bersedia untuk diajar menjadi seorang murid. Bukankah itu yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus? Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, pimpin kami untuk kami terus belajar. Kami menjadi orang yang setia. Kami orang yang bersedia untuk diajar. Kami juga orang yang submission kepada pemimpin kami. Kami juga menjadi pribadi-pribadi yang mudah diajar. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami dan terus membentuk kehidupan kami, dan kami mempunyai karakter ilahi. Karena dalam setiap krisis akan membentuk karakter, dan karakter akan menghantarkan setiap kami pada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudaraku, mari buka hatimu, angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah
segala bangsa sujud kepadamu.